Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kinkei 17. Nah, di video pertemuan kedua ini tentang Microsoft Excel, saya akan coba bahas tentang masih baris dan kolom. Tapi di sini lebih ke format ya, bagaimana dalam menyisipkan satu baris atau kolom kosong ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara mendelete-nya, seperti itu. Lalu juga format huruf dan format data seperti angka dan tanggal. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Di sini saya akan coba membuat sebuah data di sel 2 ya. Oke, misalkan data stok aja deh. Data stok spare part komputer. Oke, ini hanya contoh saja ya. Jika ada penyamaan merek ataupun apapun itu di luar sengajaan. Oke. Contoh di sini nomor, lalu kode barang. Selanjutnya nama barang di sel D5 ya. Nah, ini adalah sel D5. Di video sebelumnya saya sudah coba bahas. Lalu ada stok, ada harga, lalu tanggal pembelian. Oke. Di sini ada untuk penginputan nomor. Seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan ada nomor 1, ada nomor 2, lalu ke bawahnya ada nomor 3, 4, 5, 6. Kalau diketik satu-satu, nah itu lama ya. Jadi rekan-rekan cukup tahan saja. Nah, baris bukan baris ya, titik kotak di sebelah kanan bawah ini. Nah, ini drag ke bawah. Nah, ini akan otomatis muncul di sampingnya sampai nomor berapa. Oke, di sini saya sampai nomor 10 lalu lepas. Nah, jadi akan otomatis. Begitupun kalau misalkan kita tarik ke bawah, itu akan otomatis menyesuaikan. Lalu di sini ada kode barang. Misalkan saya inputkan BRG_1 dan nanti pun ke bawahnya akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi 1 sampai dengan 10 seperti itu. Oke, terus lalu bagaimana kalau misalkan kode barangnya ingin sama, misalkan BRG1 lalu sampai ke bawah pun tetap BRG1. Nah, caranya itu kita tinggal tekan CTRL. Nah, tekan CTRL lalu drag ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan mengikuti data inputan yang di atas. Tapi kalau misalkan otomatis gitu ya, angkanya itu tinggal drag saja ke bawah seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada nama barang, misalkan RAM. Oke. Prosesor, ada hard disk, ada hard disk nanti. Lalu ada masih artis ya. Ini adalah nama-nama hardware yang ada di komputer ya. Jadi hanya sebagai contoh saja. Oke, sini saya inputkan stoknya.
di sini saya akan coba mengatur format kolom ya. Nah, kolom ini nih. Jadi kan tidak sesuai tuh nama barang. Namanya di sel D5 ini adalah nama barang. Tapi barangnya itu nggak kelihatan gitu tulisnya, nggak rapih gitu ya. Nah, tentunya kita harus dilebarkan untuk kolomnya seperti itu. Oke. Atau selnya. Jadi selnya harus kita lebarkan ya. Nah, caranya di sini ada cara cepatnya untuk memperlebar sel. Caranya yaitu tinggal kita double klik selnya. Sel D5 kita klik yang atasnya, misalkan sel D-nya, double klik. Nah, ini akan otomatis menyesuaikan seperti itu. Dan berikut yang ini pun juga sama gitu ya, tinggal kita double klik saja nanti menyesuaikan. Oke, sip. Lalu bagaimana dalam penambahan baris ya atau kolom? Yang pertama saya akan coba menambahkan kolom dulu. Caranya misalkan kita ingin menambahkan kolom, kolom harga kita hapus dulu deh. Kita klik delete dulu yang ini ya contohnya. Nah, kita akan membuat kolom harga setelah kolom stok. Caranya kita tinggal blok sebelah kolom stok. Nah, di sini lalu kita insert. Pilih yang bawah. Lalu insert kolom. Nah, seperti itu akan otomatis menambah kolomnya bertambah gitu ya. Lalu kita inputkan harga. Begitupun juga ketika kita ingin menginputkan atau menambahkan sebuah baris. Misalkan ini akan saya delete dulu ya. Nah, misalkan saya akan coba menambahkan BRG 6 gitu. Menambahkan baris gitu ya. Caranya sama. Jadi klik dulu, nah yang ininya si barisnya setelah kolom 5, karena kita akan menyimpannya setelah kolom 5 gitu ya. Lalu klik insert, nah lalu insert cell. Nah seperti itu, lalu kita isi. (06) Oke. Dan untuk cara menghapusnya kayak tadi ya, seperti tadi tinggal kita blok saja lalu klik delete. Begitupun juga yang baris. Tinggal kita blok dulu lalu klik delete. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan coba memasukkan harga. Oke, misalkan ini 100.000. Nggak mungkin ya. Di sini ada format angka yang nanti akan saya rubah formatnya menjadi format currency atau format rupiah seperti itu ya. Boleh format rupiah ataupun dolar seperti itu. Caranya tinggal kita blok saja. Nah, ini adalah tipe datanya adalah general. Di sini banyak sekali tipe datanya, ada nomor. Berarti ini yang nomor yang kita gunakan ya. Seperti ini formatnya adalah number. Nah, saya akan coba pakai currency untuk menambahkan rupiah ya. Nah, jadi seperti ini. Atau misalkan cara lamanya juga bisa. Oke, nah seperti ini. Simbolnya rupiah. Ada desimal. Desimal itu angka di belakangnya ya. Misalkan kita coba kasih angka 2. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi itu dalam format rupiah atau format harga ya seperti itu. Lalu sekarang format tanggal, misalkan tanggal pembeliannya adalah tanggal 12, tanggal
berapa sekarang? Oh, 17 bulan 8 2020. Ini akan otomatis ya. Nah, begitupun tanggal ketika di drag ini otomatis menyesuaikan jadi berurutan. Tanggal 17, 18, 19 seperti itu ke bawahnya. Tapi kalau misalkan kita ingin sama, tanggal 17 semuanya ke bawah, tinggal tahan CTRL. Sambil ditahan CTRL, sambil dipencet. Nah, format tanggal pun ini bisa disesuaikan. Caranya tinggal klik more number format. Nah, tanggal di sini kita bisa pilih nih. Ini adalah sampelnya ya, atau misalkan hasil jadinya nanti. Atau mau seperti ini, panjang, Senin 17 Agustus 2020. Pas di hari kemerdekaan Republik Indonesia, alhamdulillah ya, yang ke-75. Atau misalkan seperti ini. Nah, banyak sekali formatnya. Oke, saya contohnya formatnya yang ini saja. Oke. Nah, dia seperti itu. Oke. Ini otomatis bisa disesuaikan format tanggalnya. Oke, selanjutnya tadi sudah ya cara menambahkan kolom dan baris, format harga, format tanggal juga sudah. Lalu sekarang saya akan coba menggunakan fitur merge and center, yaitu penggabungan sel. Nah, kalau ini kan kalau kita misalkan selnya diotomatiskan seperti ini, jelek ya, kesannya tuh kurang bagus gitu. Nah, kita coba gunakan fasilitas ini, merge and center, yaitu untuk mengcombine atau menggabungkan sel. Caranya tinggal kita blok saja sampai mana, misalkan dari sel B2 sampai dengan G2. Lalu kita klik. Nah, jadi otomatis bergabung dan otomatis sesuai ya. Begitupun yang di bawahnya. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu judul ini kita akan coba bold dengan cara CTRL-B atau kita klik bold di sini. Nah, di sini juga muncul CTRL plus B. Seperti itu. Oke. Untuk jenis hurufnya juga sama. Bisa disesuaikan ya. Saya pilih yang kalibri saja. Untuk ukurannya, nah ini bisa dipilih juga, bisa disesuaikan. Atau bisa di sini. Nah, ini untuk increase font size berarti jadi besar ya. Kalau yang di sampingnya itu kecil. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah warna hurufnya mau seperti apa. Oke. Lalu ini adalah fill color atau background dari sel tersebut. Misalkan mau kita kasih background kuning, boleh seperti ini jadinya ya. Ini memberikan warna pada sel. Seperti itu. Untuk menghilangkannya tinggal kita pilih lagi, lalu pilih no fill. Nah, jadi hilang lagi warnanya seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah baris ini kita akan coba center biar agak rapi. Nah, ini kita klik saja. Oke, begitupun ini. Kita centerkan. Ini juga kita centerkan. Oke, sip. Nah, sebuah baris juga bisa dilebarkan ukurannya. Nah, contoh misalkan ini, baris ini. Baris judul ini atau dari nomor barang, kode barang, nama barang, dan lain-lain itu kita bisa perbesar. Nah, dengan cara ditarik. Nah, seperti ini. Atau dikecilkan kembali bisa seperti itu ya. Ini bisa dilebarkan juga. Atau misalkan mau cara lamanya bisa ke format. Lalu row misalkan 18, kita coba 25. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita rubah agar nama-nama judul ini berada di posisi center atau tengah. Nah, ada di sini. Ini adalah middle elegant, berada di tengah. Kalau ini center.
Kalau ini berarti bottom, berarti berada di bawah. Seperti itu. Kalau ini top, berarti berada di atas. Seperti itu. Contoh misalkan kode barang berada di atas, nama barang berada di tengah, stok berada di bawah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, lalu kita boldkan, lalu kita kasih garis biar kelihatan seperti tabel. Oke, kita pilih ini bottom border, lalu klik all border seperti ini. Oke. Dan di sini juga saya akan coba kasih secara cepat, misalkan selnya tidak beraturan seperti ini panjangnya. Oke. Lalu tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk otomatis dalam penyesuaian sel itu tinggal di double klik saja. Nah, itu ada yang lebih cepatnya. Kita blok dulu. Nah, range-nya antara B5 sampai dengan G15. Lalu klik format. Nah, di sini ada auto fit column width. Jadi nanti akan otomatis semuanya menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi lebih cepat lagi. Oke. Nah, ini pun kita bisa kasih tadi ya, ada fill fill color ya, untuk memberikan warna pada sel. Misalkan ungu, lalu tulisannya misalkan kuning. Nah, seperti ini. Ininya pun bisa kita kasih warna ya, bawahnya. Oke, sip. Nah, itu dulu rekan-rekan untuk video kali ini. Dalam pertemuan kedua ini kita sudah membahas tentang bagaimana format angka ya, format tanggal gitu, dan juga bagaimana dalam mengatur baris dan kolom seperti itu. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.